Selanjutnya Sobat Sport, dalam dunia olahraga yang menjunjung tinggi prestasi, ada satu hal yang tidak kalah penting, yakni keamanan dan juga kesejahteraan setiap individu yang berada di dalamnya. Safeguarding Sport ini hadir sebagai upaya untuk melindungi para atlet, pelatih dan juga seluruh elemen olahraga dari segala bentuk kekerasan, pelecehan maupun diskriminasi. Dan untuk mengetahui lebih lanjut dan lebih jauh tentang peran safeguarding di Indonesia, pada siang hari ini, saat ini kita sudah kedatangan narasumber terbaik, yang ini adalah Tabita Surmendam, selaku sebagai Safeguarding Officer NOC Indonesia. Selamat siang buat Tabita. Halo. Halo, terima kasih sudah bergabung sama kami di Garuda TV Tabita. Gimana kabar, sehat? Baik, sehat. Kegiatan lagi apa nih, Tabita? Kegiatannya kebetulan kami di NOC lagi menyusun program sosialisasi dan edukasi ke seluruh cabang olahraga di Indonesia, nomor olimpiade dan non-olimpiade. Jadi kurang lebih 70 sampai 80 kalau nggak salah, banyak ya. Betul ya. Nah, Mbak Tabita ini kan berprofesi sebagai Safeguarding Officer NOC. Sebenarnya Safeguarding NOC ini masih tergolong awam, Mbak Tabita, di kalangan masyarakat. Kira-kira apakah bisa dijelaskan mengenai seperti apa sih tupoksi dari Safeguarding Officer NOC ini, Mbak? Ya, jadi saya sebagai Safeguarding Officer Indonesia yang kebetulan ditunjuk oleh OCA, Olympic Councils of Asia, bertanggung jawab untuk memastikan ekosistem olahraga di Indonesia itu berada, terutama atlet, berada di lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif. Baik, kalau misalkan kita melihat dari tupoksi ini, sebenarnya seberapa penting Safeguarding Officer NOC ini untuk peran para atlet dan juga federasi? Ya, menurut saya dan menurut IOC itu sangat amat penting karena di Indonesia sendiri itu keselamatan dan martabat manusia itu harus dijunjung tinggi setelah prestasinya. Gitu, ada faktor-faktor seperti relasi kuasa antara pelatih dan atlet, itu kan masih ada hierarkinya ya. Dan juga setelah itu ada budaya. Kebetulan kan kita kan Indonesia itu kan budaya timur, jadi mungkin atlet-atletnya masih budaya yang primo, jadi belum bisa berani untuk speak up. Jadi itu salah satu challenges juga gitu yang kita anggap ini isu yang sangat penting dan ini kita harus breaking the barrier-nya gitu ya. Dan yang ketiga juga mungkin selama ini karena ini safeguarding baru di Indonesia, mungkin ada beberapa yang menormalisasikan kekerasan di dalam olahraga. Kita sebenarnya melihat tadi juga Mbak sempat sebutkan terkait dengan relasi kuasa seperti itu ya. Kita akan melihat beberapa kasus di tahun ini terutama ya. Ada mungkin seperti pelecehan seksual dan juga kekerasan seksual seperti itu. Nah, ketika ada kondisi tersebut, sebenarnya bagaimana peran safeguarding officer ini dalam mungkin menengahi atau menangani kasus ini, Mbak? Iya, jadi tugas kami sebenarnya kami bukan investigator, kami bukan yang memberikan sanksi. Terutama saya sebagai safeguarding officer, tugas saya dan task force team saya, kita ada tim namanya task force team safeguarding NOC Indonesia dengan adanya ekspertis di dalamnya, contoh sebagai ahli medical, ada dokter, ada juga ahli hukum dan juga mantan-mantan olimpiade juga ada di situ. Nah, kami ini fokus benar-benar menampung kalau ada laporan ya. Kita menampung laporan itu dengan sifat rahasia dan aman serta melindungi pelapor. Nah, dari situ baru kita mendengarkan mereka supaya mereka merasa aman untuk didengarkan. Dan gak cuma itu doang, kadang-kadang kan untuk seseorang itu menceritakan trauma mereka yang sudah terjadi, itu kita lebih baik menghindari untuk kayak meretraumatizekan mereka, kayak mengorek luka lama lagi gitu. Jadi kita di sini benar-benar menciptakan lingkungan ketika pelapor datang itu yang benar-benar nyaman, aman, dan terlindungi seperti itu. Jadi nomor satu of course speak up dan kita akan mendengarkan. Dari situ mungkin kategori, kan kita ada kategorinya nih, pelanggaran-pelanggarannya ada kategorinya. Nah, kalau misalkan itu masuk ke dalam salah satu pelanggaran dari safeguarding, kemudian kita menyerahkan atau refer ke investigator, ke pihak yang berwenang. Nah, dari sana baru dikaji dan semoga tidak ada sanksi apapun, semoga nggak ada yang laporan juga. Tetapi sampai sana nanti sanksinya ataupun tindak lanjutnya oleh pihak yang berwenang. Lalu bagaimana kalau misalkan kita kan melihat atlet ini tidak hanya latihan di dalam negeri begitu ya, namun juga event-event internasional. Ya. Apakah ada kolaborasi dari safeguarding officer mungkin dari luar negeri, atau mungkin apakah safeguarding officer ini akan ikut ke event internasional tersebut dan bagaimana penanganannya?
Ya, aku mau cerita sedikit pengalaman pribadi aku. Kemarin itu pertama kalinya safeguarding officer diturun lapangan kan untuk langsung melihat dan make sure ya, memastikan kalau atletnya itu aman dan nyaman. Itu waktu Asian Youth Games di Bahrain, di Manama, Bahrain. Jadi di sana itu sistem mekanismenya akan ada safeguarding head-nya dan hub-nya, kantornya di setiap multi-event internasional dan di SEA Games kemarin juga ada. Lalu kita dihubungkan, diintegrasikan dengan seluruh safeguarding officer NOC negaranya masing-masing. Nah, jadi kita ada WhatsApp group sendiri juga dan nanti pelaporannya, platformnya juga akan dari LOC-nya, dari local organizing committee-nya. Mereka akan menyiapkan semuanya sehingga sistem pelaporannya semuanya berjalan dengan baik. Dengan guidelines dari IOC itu, International Olympic Committee. Jadi ada hub-nya dan headquarter safeguarding-nya di tiap multi-event internasional. Baik, tampaknya kita akan membahas lebih dalam lagi ya Mbak Tabita terkait dengan peran safeguarding officer Indonesia ini. Namun kita sepertinya akan jeda terlebih dahulu. Dan Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sport 8 Update Garuda TV.